kembali lagi bersama saya Rina Tarihoran, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Sosiologi semester 6, kelas C dengan NIM 1803030107. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan peluang korupsi dalam penanganan COVID di NTT. Pandemi coronavirus desain 2019 atau COVID-19 yang bermula terjadi di Cina pada Desember 2019 memberikan dampak kepada Indonesia. Selama pandemi COVID-19, banyak sektor yang terpuruk. Salah satunya adalah sektor perekonomian. Bencana non-alam COVID-19 memaksa pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan anggaran yang relatif cukup besar untuk penanganan virus corona dan bantuan sosial bagi warga yang terdampak pandemik tersebut. Dan kemungkinan besar akan terjadi tindak pidana korupsi dalam proses penggandaan barang atau jasa yang terkait COVID-19 sehingga harus dilakukan dengan cermat. Karena keadaan darurat saat ini membuat harga melonjak naik. Oleh sebab itu, pemerintah harus bersikap transparan, membuka data penggandaan, mulai dari penyediaan, serta jumlah, jenis barang, dan harganya. Praktik korupsi pun tetap dapat terjadi di tahap pelaksanaan pekerjaan. Misalnya, ketika penggandaan yang dilakukan sebetulnya di bawah standar, namun tetap diterima. Pada tahap bantuan bansos di daerah potensi kerawanan, terkait dengan pendataan penerima, klarifikasi validasi data, belanja barang, distribusi bantuan serta pengawasannya. Angka positif baru terus meningkat. Jutaan warga kehilangan pekerjaan dan jatuh miskin. Tidak sedikit orang yang meninggal akibat virus ganas itu. Dengan berbagai cara, pemerintah berusaha memberikan stimulus termasuk memberikan dana perlindungan sosial dan bantuan sosial. Sejak awal dana perlindungan sosial digagas, pemerintah sudah diingatkan agar tidak main-main dengan dana COVID-19. Pemerintah Provinsi NTT menaikkan anggaran penanganan pandemik virus corona dari 60 miliar menjadi 286 miliar. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan kesehatan, jaringan pengaman sosial, termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Alokasi anggaran itu untuk dinas kesehatan dan rumah sakit, seperti penggandaan APD, rumah sakit dan unsur penunjang kesehatan lainnya. Juga untuk jaring pengaman sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia mengatakan, Menteri Sosial telah menetapkan NTT dalam alokasi penerimaan bantuan JPS sebanyak 300.000 kepala keluarga dari pemerintah pusat, dan ia juga memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat karena ini merupakan jumlah yang sangat besar. Ia juga meminta para bupati atau wali kota untuk segera mengirim data yang akurat. Guna Gubernur NTT meminta para bupati atau wali kota melakukan pendataan secara cermat agar tidak terjadi tumpang tindih antara data masyarakat calon penerima bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Contoh kasus di Ngada NTT. Penyidik Kejaksaan Negeri atau Kejari Ngada telah meningkatkan status pengusutan kasus dugaan korupsi penggandaan perbekalan kesehatan 2020 untuk penanganan COVID-19 Kabupaten Nagekeo tahun 2020 dari penyelidikan ke penyidikan. Di tanggal 2 Oktober lalu, berdasarkan pengaduan masyarakat, mereka melakukan penyelidikan di 2 dinas, yaitu pertama, kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, yang kedua, kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagekeo. Kejaksaan Negeri Ngada NTT menyatakan Dinas Kesehatan Nagekeo
dan penyediaan masker serta handscrub harus bertanggung jawab akibat penggandaan yang tidak sesuai ekspektasi sehingga berpotensi terjadinya kerugian negara. Menurut Kepala Kejaksaan, berdasarkan penemuan lapangan, pihaknya mendapatkan kejanggalan pada perbekalan kesehatan untuk penanganan COVID-19 yang dimaksudkan adalah penggandaan masker dan hand sanitizer. Dari penyelidikan, ada 2.000 untuk 2 kali penggandaan jasa, jadi semuanya ada 4.000, dan ada juga penggandaan hand sanitizer. Dalam hal ini adalah hand scrub. Salah satu yang menjadi permasalahannya, di mana dalam permintaan pihak pengguna Dinkes Nagikeo meminta N95, tetapi selama 2 kali penggandaan yang diberikan oleh penyedia hanya KN95, ini merupakan salah satu indikasinya. Kepala Kejaksaan Negeri juga melanjutkan mengenai masker. Pihaknya akan meminta pihak yang berkompeten menghitung selisih harga yang menjadi kerugian negara. Bila ada kerugian negara atau indikasi penyelewengan, maka baik pihak pengguna, dalam hal ini Dinas Kesehatan Nagikeo, dan penyedia masker harus bertanggung jawab. Pihaknya optimis secepatnya menemukan minimal 2 alat bukti yang menjadi syarat kasus naiknya ke persidangan. Karena selain ada selisih harga, pihaknya juga menemukan barang bukti yang tidak mempunyai izin edar. Hasil eksplorasi tim penyelidik disimpulkan untuk meningkatkan UPN status penyelidikan menjadi penyidikan guna mencari alat bukti dan menetapkan calon tersangka yang paling bertanggung jawab melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara di tengah pandemi COVID-19 dengan ancaman hukuman mati. Ia berharap kepada masyarakat dan insan media untuk bersama-sama mengawal dan memberikan informasi serta mendukung Kejaksaan Negeri Ngada agar proses hukumnya berjalan aman dan lancar. Upaya preventif yang dilakukan pemerintah Provinsi NTT adalah dengan mengadakan nota kesepahaman yang merupakan wujud dari komitmen bersama agar menghindari tindakan KKN dalam penggunaan dana COVID-19 dari APBD provinsi dan kabupaten atau kota. Ini juga bisa menjadi acuan bagi gugus tugas di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, terutama dalam penggandaan barang dan jasa. Ini juga jadi pedoman kerjasama dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas masing-masing pihak sebagai upaya untuk efektivitas dan akuntabilitas penanggulangan dan pencegahan COVID-19 di NTT, sehingga diperolehlah hasil yang ideal bagi masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan. Demikianlah video saya kali ini, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.